Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kayla Zahra Maharani dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan membuat video tentang review buku yang sudah saya baca dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian dari Pak Bahrul selaku guru PKN di SMK Negeri 41 Jakarta. Kira-kira ada yang tahu tidak nih apa yang akan saya review dalam video kali ini? Novel yang saya akan review kali ini adalah berjudul Almond, karya Won Byung-sun. Sebelum kita lanjut untuk membahas buku ini, saya akan memperkenalkan atau kita akan masuk ke biografi sang penulis. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita membahas biografi tentang penulisnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan sang penulis. Won Byung-sun adalah wanita kelahiran tahun 1979. Ia adalah seorang penulis dan juga pembuat film asal Korea Selatan. Won Byung-sun mendapatkan penghargaan di tahun 2016 atas novelnya yang berjudul Almond. Karena novel ini menarik, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa loh. Setelah berkenalan dengan sang penulis, saya akan menjelaskan beberapa alur yang terdapat di novel Almond. Teman-teman penasaran nggak sih? Kalau penasaran, ayo kita cek video selanjutnya. Tadi kan kita sudah berkenalan dengan sang penulis, selanjutnya kita akan membahas tentang novel ini. Nah, novel Almond ini menceritakan tentang seorang laki yang bernama Yoon Jae. Sejak kecil sampai ia dewasa, ia tidak bisa merasakan emosi karena ia mengidap penyakit alexitimia atau amigdala. Apa sih alexitimia atau amigdala itu? Alexitimia atau amigdala adalah penyakit di mana seseorang tidak dapat merasakan ataupun mengungkapkan emosinya. Ia juga tidak dapat merasakan emosi orang lain. Jadi, Yeonji ini selalu kebingungan untuk merespon orang lain di sekitarnya. Dengan keistimewaan yang ia miliki, sang ibu dan sang nenek berusaha membuatnya terlihat normal. Dengan kata lain, membuatnya berpura-pura dapat merasakan emosi. Namun, sayangnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan neneknya meninggal dunia dan sang ibu terbaring koma. Kecelakaan tersebut terjadi tepat di depan mata Yeonji. Namun, Yeonji kecil itu tidak dapat merasakan emosi apapun. Sejak saat itu, orang-orang memandangnya sudah berbeda. Singkat cerita, Yeonji beranjak dewasa. Dia memiliki teman laki-laki yang bernama Gon. Awal pertemuan mereka ini dibilang cukup unik karena awal pertemuannya itu Gon ini menendang dan memukuli Yeonji. Namun si Yeonji-nya ini tidak merasakan apapun, tidak kesakitan. Nah, hal tersebut yang membuat Gon ini kepo, kenapa sih ini anak bisa kayak gitu? Dan akhirnya ia berteman sampai Yeonji besar. Sebenarnya masih ada lagi banyak hal yang bisa saya ceritakan, namun cukup segitu aja. Kalau ditanya kenapa dinamain Almond, teman-teman bisa baca sendiri aja ataupun mau minjem novel punya saya bakal saya kasih nantinya, tapi dijaga dengan baik asalkan juga itu dibaca. Selanjutnya kita memasuki ke tahap penilaian. Ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Yang pertama saya akan bahas ada kelebihan. Nah, kelebihan buku ini yaitu buku ini ditulis melalui sudut pandang Yeonji, di mana Yeonji ini tidak dapat merasakan emosi apapun. Namun, kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang dirasakan Yeonji saat itu juga. Nah, yang kedua, buku ini ditulis dengan sangat baik. Halaman buku ini juga pas untuk dibaca, dan yang terpenting isinya padat dan juga tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, menarik empati pembaca dengan perjuangan yang dilalui oleh tokoh utama dan kepada orang lain yang juga memiliki perbedaan. Jadi kita ini harus bisa sabar, kita harus bisa menerima segala perbedaan. Namun ada kelebihan juga terdapat kekurangan. Yang kekurangan yang pertama itu di buku ini tidak terlalu diceritakan dengan jelas kemana ayah Yeonji ini pergi. Terus yang kedua itu cerita ini hampir seluruhnya menggunakan latar belakang Korea Selatan. Kalau yang bukan mengikuti Korea Selatan mungkin akan bingung dengan berbagai istilah yang ada dalam di buku ini. Namun kekurangan tersebut yang sudah saya sebutkan mungkin bisa menjadi referensi ataupun masukan kepada penulis untuk terbitan selanjutnya.
Dari novel ini saya bisa mendapatkan pelajaran. Yang pertama, jangan lakukan bullying kepada siapapun, terutama kepada teman yang memiliki perbedaan. 2. Pentingnya memberikan dukungan kepada orang di sekitar, karena kita tidak tahu apa yang sedang ia alami. Bisa saja di luar itu kelihatannya fine-fine aja, namun di aslinya itu mereka nyimpen berbagai macam beban ataupun berbagai macam masalah yang tidak bisa ia ungkapkan karena tidak memiliki teman cerita yang pas. Nah, kita itu bisa menawarkan diri kalau ia mau untuk berbagi cerita dengan kita, tapi jangan disuduti gitu loh. Kita dengerin dulu, kalau emang dia minta saran, kita kasih saran yang baik, dan pastinya kita harus support. Nah, yang ketiga itu kesabaran seseorang dalam menghadapi sesuatu. Kayak masalah itu dikasih ke kita tuh nanti bakal ada ujungnya, walaupun emang sulit, tapi jalanin aja dulu. Kalau kata Pak Bahrul, masalah itu bukan untuk diselesain, tapi untuk diri. Nah, yang keempat itu jangan pernah menyerah, karena hal indah itu gak akan datang dengan sendirinya, melainkan kita harus berusaha memperbaiki diri sendiri dan memperkuat diri agar bisa beradaptasi sehingga bisa menggapai masa depan yang cerah. Nah, yang terakhir, percaya bahwa di balik kesulitan pasti ada kebahagiaan dan pelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya. Sebelum saya menutup videonya, saya akan membahas tentang buku atau bukti fisik yang saya punya novela ini. Kalau menurut saya covernya itu simple dan juga bermakna sih. Ini tuh almond, ada tulisan almond sama a novel, terus ada nama autornya. Terus halamannya juga tidak terlalu banyak, ada 185 lembar. Itu juga ada tentang about publisher sama ada prolognya. Terus di buku ini tuh tulisannya rapih. Saya juga dapat belajar kosakata baru, terus saya tandai. Cuma karena saya ini waktunya mepet, jadi sebenarnya tuh ada beberapa kalimat ataupun beberapa dialog yang saya suka dari novel ini, tapi lupa saya tandai dan saya juga kepepet untuk buat videonya, jadi saya tidak bisa menampilkan hal tersebut. Namun secara keseluruhan, buku ini membantu saya dalam belajar bahasa Inggris dan juga menambah wawasan saya tentang dunia psikolog. Saya rasa cukup sekian video saya. Apabila ada kesalahan dan pengucapan yang kurang benar, saya mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih untuk sudah menonton video saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!